Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-thalithu, alla yamtani'a minat ta'limi li'adami khulusi niyatit talibi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabit Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar dalam mengajar. Kemudian beliau menyebutkan adab yang ketiga, yaitu alla yamtani'a minat ta'limi li'adami khulusi niyatit talibi. Hendaknya seorang pengajar itu tidak terhalang dari mengajarkan ilmu kepada muridnya, walaupun tidak adanya ketulusan niat dari muridnya tersebut. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabut Darisi wal Mudarrisi, wala yamtani'u min ta'limi ahadin likaunihi ghaira sahihin niyati. Dan hendaknya seorang pengajar tidak terhalang dari mengajarkan ilmu kepada seseorang hanya karena seseorang tersebut itu tidak benar, tidak tulus niatnya. Maksudnya, kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, inna 'alal 'alimi an yabdhula 'ilmahu likulli man sa'alahu. Hendaknya seorang pengajar itu mengajarkan ilmunya kepada siapapun yang bertanya atau meminta ilmu kepadanya. Au hadara majlisahu, dan hendaknya seorang pengajar itu mengajarkan ilmunya kepada siapa saja yang hadir di majelis ilmunya. Muridanil istifadata mimma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu. Ya, jadi hendaknya seorang pengajar itu mengajarkan ilmunya kepada siapapun yang bertanya, meminta, atau hadir pada majelisnya, yang orang tersebut itu menginginkan faedah yang didapat dari ulama tersebut, di mana faedah tersebut akan bermanfaat bagi agamanya dan juga dunianya. Ya, berarti jika seseorang tersebut itu niatnya menuntut ilmu, itu baik untuk agamanya maupun dunianya, itu tetap diajarkan saja. Wala yamtani'u min ta'limi ahadin likaunihi ghaira sahihin niyati. Dan juga seorang pengajar jangan sampai terhalang dari mengajarkan ilmu kepada seseorang hanya karena keadaannya yang tidak tulus niatnya dalam menuntut ilmu. Mengapa? Wadzalika li'anna ta'ahhula waqtat tahammuli laisa bisyartin. Hal itu karena kepantasan seseorang ketika dia itu memikul ilmu atau mendapatkan ilmu, itu bukanlah syarat dalam menuntut ilmu. Artinya apa? Ya, seorang pengajar itu tidak perlu menilai apakah orang yang ingin mengambil ilmu darinya itu pantas atau tidak untuk mengambil ilmunya tersebut. Ya, karena kepantasan ketika menuntut ilmu itu bukanlah syarat. Rawal Khatibu bisanadihi an Yahya bin Yamana atau Yamanin. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, rawal Khatibu bisanadihi an Yahya bin Yamanin, ya. Jadi Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala
itu meriwayatkan dengan sanadnya dari Yahya bin Yaman. Qala, ya Yahya bin Yaman rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Ma sami'tu Sufyana ya'ibul ilma qattu." Saya tidak pernah mendengar Sufyan itu mencela ilmu sama sekali. Wala man yatlubuhu. Dan juga saya tidak pernah mendengar Sufyan itu mencela seorang pun dari orang yang ingin menuntut ilmu. Qalu, ya maka para sahabat itu, para sahabat dari Sufyan itu mengatakan kepada Sufyan, laisat lahum niyatun. Orang-orang yang datang kepadamu untuk menuntut ilmu, itu tidak memiliki niat yang tulus dalam menuntut ilmu. Seperti memperingatkan. Qala, maka Sufyan menjawab, talabuhumul ilma niyatun. Ya mereka datang untuk menuntut ilmu, itu sudah merupakan niat. Ya, ini mengisyaratkan bahwa Sufyan itu menerima siapapun yang belajar kepadanya. Ya, tidak memandang apakah niatnya tulus atau tidak. Bahkan beliau mengatakan, mereka datang untuk menuntut ilmu itu sudah merupakan niat. Kita lihat catatan kaki, ini ada di Al-Jami'. Ya, maksudnya berarti Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'i, wa karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-awwala pada jilid pertama, safhata tis'in wa thalathina wa thalathimi'atin. Pada halaman 339. Qala Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala mengatakan, walladhi nastahibbuhu, merupakan perkara yang kami sukai, an yarwiyal muhaddithu likulli ahadin sa'alahu, yaitu kami menyukai jika seorang muhaddits itu meriwayatkan hadis kepada siapa saja yang meminta sa'alahul haditha, yang meminta hadis kepadanya. Walladzi nastahibbuhu an yarwiyal muhadditsu likulli ahadin sa'alahu tahditsa. Yang kami sukai bahwa seorang muhaddits itu meriwayatkan kepada siapa saja yang meminta periwayatan hadis kepadanya. Kemudian beliau melanjutkan, wala yamna'u ahadan minat thalabati. Dan yang kami sukai itu jika seorang muhaddits itu tidak menghalangi seseorang pun dari menuntut ilmu atau meminta hadis. Kemudian beliau melanjutkan, wa kana fis salafi man yata'allafun nasa ala hadithihi. Dan dahulu pada zaman salafus salih, ya, para pendahulu kita yang salih, itu ada orang yang ya pura-pura dekat dengan manusia supaya dapat meriwayatkan hadis darinya. Ibtigha al-mathubati fi nashrihi. Ya, atau ada yang pura-pura bersahabat dengan manusia supaya dapat menyebarkan hadis. Ya, pura-pura dekat, pura-pura uh, kenal baik dengan para manusia untuk dapat menyebarkan hadis. Ibtigha al-mathubati fi nashrihi, dengan mengharapkan pahala karena menyebarkan hadis tersebut. Wa yara anna dzalika min wajibi haqqihi. Dan ya, periwayat tersebut itu berpendapat bahwa itu merupakan ya kewajiban bagi haknya. Ya, kita lihat catatan kaki Al-Masdarus Sabiqu, ini dapat dilihat di referensi sebelumnya, berarti Al-Jami'u li akhlaqir rawi wa adabis sami'i, Al-Mujallad al-awwala pada jilid pertama, safhata tis'in wa thalathina wa thalathimi'atin, halaman 339,
ila safhati arba'ina wa thalathimi'atin. Sampai halaman 340. Kita kembali ke atas. Ta'lilun qawiyyun lima taqaddama. Ya, pertimbangan dan alasan yang kuat mengenai hal yang sebelumnya. Ya, maksudnya mengapa seorang pengajar itu harus mengajarkan kepada siapapun tanpa memandang niatnya. Ya, apa alasan atau pertimbangan yang kuat tersebut? Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau. Beliau mengatakan fa innahu yurja lahu husnun niyyati. Ya, karena nanti diharapkan dari penuntut ilmu tersebut, dari muridnya, walaupun awalnya niatnya belum tulus, nanti diharapkan niatnya itu akan baik. Wa rubbama asura fi katsirin minal mubtadi'ina tashihun niyyati. Ya, karena terkadang sangat sulit bagi para penuntut ilmu pemula untuk meluruskan niatnya. Ya, kita tahu, kita sebagai penuntut ilmu pemula, ya meluruskan niat itu perkara yang sangat sulit. Ya, mungkin kita masih ada niat-niat yang lain, ya, seperti ingin terlihat berilmu dan lain sebagainya. Namun jangan sampai niat yang belum lurus tersebut itu menghalangi kita dari menuntut ilmu. Karena diharapkan nanti dengan terus menuntut ilmu, maka niatnya itu akan menjadi baik. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, hadza fihi ta'lilun qawiyyun lima taqaddama. Dalam penggalan ini terdapat pertimbangan dan alasan yang kuat dari penjelasan yang sebelumnya, ya, bahwa seorang pengajar hendaknya mengajarkan ilmu kepada siapapun tanpa memandang niatnya. Min annal alima la yamtani'u min ta'limi ahadin. Ya, bahwa seorang pengajar hendaknya tidak terhalang dari mengajarkan ilmu kepada seseorang. Wa dzalika li amrayni, itu karena ada dua alasan. Al-amrul awwalu, ya, alasan atau perkara yang pertama, annahu yurja lit-talibi husnun niyyati. Karena dari penuntut ilmu tersebut itu nanti diharapkan niatnya akan lurus. Bi barokatil ilmi, karena keberkahan ilmu. Karena mungkin tadinya niatnya belum tulus, kemudian berkecimpung dengan ilmu, dengan keberkahan ilmu tersebut diharapkan niatnya akan baik. Li'annahu idza ta'allama at-tauhid, ya, karena jika seorang pelajar itu mempelajari ilmu tauhid, wal haditsa, dan juga mempelajari ilmu hadis, wa tafsirul Qur'ani, dan juga jika seseorang mempelajari tafsir Qur'an, wa siyarul anbiya'i alaihimus salatu wassalamu, dan juga mempelajari kisah-kisah biografi para nabi alaihimus salatu wassalam, was-sahabati radhiyallahu anhum, dan juga mempelajari biografi dan kisah dari para sahabat radhiyallahu anhum, maka apa? Hasunat niyyatuhu. Maka diharapkan setelah mempelajari tauhid, hadis, tafsir Quran, biografi para nabi dan para sahabat, itu kemudian niatnya menjadi baik. Wa hasala indahu khaufun minallahi ta'ala. Dan dengan mempelajari ilmu-ilmu tersebut, itu tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa wa in lam yata'athar fil hali, ya, dan jika mempelajari ilmu-ilmu tersebut, itu belum memberikan pengaruh kepadanya saat ini, ta'athara fil ma'ali, ya, diharapkan akan memberikan pengaruh kepada dirinya di masa yang akan datang. Ya, pada atau ketika dia terus menuntut ilmu, kemudian memberikan pengaruh kepada dirinya sehingga dapat meluruskan niatnya. Al-amru tsani, kemudian alasan yang kedua mengapa seorang pengajar itu hendaknya mengajarkan ilmunya kepada siapa saja, usru tashihin niyyati. Ya, karena sulitnya
meluruskan niat. Wa idraki hadzal ma'na fi katsirin minal mubtadi'ina. Dan sulitnya memahami makna lurusnya niat ini bagi mayoritas penuntut ilmu pemula. Ya, itu perkara yang sulit. Mengapa? Wadzalika lisababaini. Ya, sulitnya meluruskan niat tersebut itu karena ada dua sebab. Al-awwalu, sebab yang pertama, dha'fu nufusil mubtadi'ina an tashihin niyyati. Karena memang lemahnya jiwa para penuntut ilmu untuk dapat meluruskan niat. Li'anna nufusahum lam tatahadzab ba'du. Karena memang jiwa-jiwa mereka itu belum terdidik untuk meluruskan niat sebelumnya. Walam tudrik haqa'iqal umuri, dan juga belum memahami hakikat dari perkara-perkara yang dapat meluruskan niat. Walam ta'rifil ghayata minal matalibil aliyati, dan juga belum mengetahui ya akhir atau puncak dari tujuan-tujuan yang tinggi mulia dalam menuntut ilmu. Tsani, sebab yang kedua mengapa meluruskan niat bagi penuntut ilmu pemula itu sulit, yaitu qillatu unsihim bimujibati tashihin niyati. Karena masih sedikit kesenangan yang ada pada diri mereka untuk melaksanakan ya sebab-sebab atau penyebab-penyebab yang dapat meluruskan niat. Ya. Jadi bagi para penuntut ilmu ilmu pemula itu masih sedikit rasa gemar, ya rasa senang untuk melaksanakan penyebab-penyebab lurusnya niat. Ya, sedangkan la ilma lahum bihadzal amril azimi. Ya, sedangkan mereka memang belum memiliki ilmu dalam perkara yang agung ini, yaitu perkara-perkara yang dapat menyebabkan lurusnya niat. Wala bima yatahaqqaqu bihi. Ya, dan juga belum memiliki ilmu dengan apa-apa yang dapat mewujudkan lurusnya niat tersebut. Kita lihat catatan kaki, unzur, ini dapat dilihat di Syarhu Tadhkiratis Sami'i wal Mutakallimi. Ya, syarah dari Tadhkiratus Sami' wal Mutakallimi, ya, dari Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, li Syaikhi Shalihin Al-Utsaimin. Syarah tersebut ditulis oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, safhata thamanin wa alfin, halaman 108. Kita kembali ke atas, wa yaghlibu hadza fit dirasatin nidhamiyyati. Dan sulitnya untuk meluruskan niat ya dalam menuntut ilmu itu mayoritas terjadi pada pelajaran-pelajaran yang terstruktur. Ya, yang ada lembaga pendidikannya, yang memiliki kurikulum. Seperti apa? Kal jami'ati wa madunaha. Seperti universitas-universitas Islam dan juga ya, tingkatan-tingkatan di bawahnya. Ya, mungkin seperti madrasah aliyah, ya, kemudian tsanawiyah dan lain sebagainya. Secara umum orang-orang yang belajar di lembaga-lembaga pendidikan tersebut itu latar belakangnya bermacam-macam. Ya, jadi tidak selalu ya orang-orang yang datang ke tempat-tempat tersebut itu murni yang menuntut ilmu agama hanya demi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu tercampur ya motivasi-motivasi dan niat-niat yang lain karena sangat beragam. Ya. Wa qad tara'a fi hadzal 'asri mu'athiratun katsiratun. Ya, dan sungguh ya sebetulnya ya terjadi atau terdapat pada zaman-zaman ini itu penyebab-penyebab ya atau sarana-sarana yang banyak. Ya.
Karena ya motivasi orang dalam menuntut ilmu itu macam-macam dan di zaman ini itu terdapat banyak yang dapat menjadi motivasi atau pengaruh. Qad tu'athiru ala sihhatin niyati ibtidaan. Ya, yang sebab-sebab tersebut itu ya terkadang kecil ya, ya atau jarang berpengaruh kepada lurusnya niat ibtidaan pada permulaannya. Ya, karena mungkin ada motivasi untuk mendapatkan ijazah, ya mungkin motivasi untuk kemudian yang duniawi dan lain sebagainya di awalnya. Maka itu ya perkara yang sudah dapat dilihat secara umum. Bi khilafi durusil masajidi. Maka ini berbeda dengan pelajaran-pelajaran yang ada di masjid-masjid. Awid dauratil ilmiyati, atau yang ada pada daurah-daurah ilmiah. Biasanya orang-orang yang datang ke masjid dan daurah ilmiah itu memang murni ingin menuntut ilmu. Tidak ada ijazah di situ. Ya, tidak ada kemudian kedudukan yang didapat dari belajar di situ. Fahadihi tatahaqqaqu fiha sihhatun niyati ghaliban. Maka pada tempat-tempat masjid, ya pada daurah-daurah ilmiah itu biasanya itu sudah terwujud eh, lurusnya niat. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau, qauluhu falimtina'u min ta'limihim yu'addi ila tafwiti katsirin minal ilmi. Maka ya terhalang dari mengajari mereka ya dengan tadi alasan eh, niat mereka itu belum lurus, itu justru akan menyebabkan banyaknya eh, keluputan atau kehilangan dari ilmu. Ya, jadi justru kalau terhalang, ya justru nanti akan menyebabkan banyaknya kehilangan. Ya, banyaknya kehilangan ilmu. Ma'a annahu yurja lahu tashihuha idza anisa bil ilmi. Ya, padahal mereka itu masih diharapkan dapat meluruskan niatnya, ya jika mereka menekuni ilmu. Ya, jadi ditakutkan ya kalau misalnya tidak mau mengajari karena ilmu mereka itu belum mmm, atau maaf niat mereka itu belum lurus, maka dikhawatirkan banyak ilmu yang hilang. Yang tadinya dapat disampaikan kemudian tidak dapat disampaikan. Padahal mereka diharapkan dapat meluruskan niatnya ya jika telah disibukkan atau menekuni ilmu. Maksudnya innalimtina'a an ta'limi mithli haula'i, yaitu terhalang dari mengajarkan kepada para penuntut ilmu yang seperti itu, yang niatnya belum lurus, yu'addi ila tafwiti katsirin minal ilmi. Itu dapat mengakibatkan ya, kehilangan yang banyak dari ilmu. Kemudian wa hirmani katsirin minat talabati minhu, dan juga berkurang banyak dari penuntut ilmu yang dapat mengambil ilmu dari ulama tersebut. Karena ditolak mungkin. Ya, Anda belum layak belajar di tempat ulama tersebut karena belum lurus niatnya. Maka ada potensi murid atau pelajar ya atau ya murid ya penuntut ilmu yang hilang. Wa hadza mukhalifun lima taqaddama, maka ini bertentangan dengan yang dijelaskan sebelumnya. Min annahu yanbaghi hirsul alimi ala bathi ilmihi wa nashrihi. Ya, karena sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa hendaknya ya, seorang ulama itu berusaha untuk ya menyebarkan ilmunya dan menyebarluaskan ilmunya dan mengajarkan ilmunya dan menyebarluaskannya. Ma'a anna hadza thaliba yurja lahu tashihun niyyati.
Ya, padahal pelajar tersebut itu diharapkan nanti akan meluruskan niatnya. Idza anisa bil ilmi, jika dia itu menyibukkan diri dengan ilmu. Wa bi barakati husnin niyati tunalur rutbatul aliyatu minal ilmi wal amali. Dan dengan keberkahan, ya baiknya niat itu nanti akan diperoleh derajat yang tinggi dari ilmu dan juga amal. Kemudian beliau melanjutkan maqulatu ba'dis salafi. Ya, ucapan dari sebagian salaf. Yaitu apa? Talabnal ilma li ghairillahi fa'aba an yakuna illa lillahi. Yaitu kami dahulu menuntut ilmu bukan karena Allah. Ya, maka ilmu itu kemudian enggan, kecuali kami menuntutnya hanya karena Allah. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa qad qala ba'dus salafi. Ya, sungguh sebagian dari para ulama salafus salih itu dahulu mengatakan, talabnal ilma li ghairillahi fa'aba an yakuna illa lillahi. Kami dahulu menuntut ilmu ya bukan karena Allah, maka ilmu itu kemudian enggan. Ya kecuali kami menuntutnya hanya karena Allah. Ya. Maknahu, maka maknanya itu adalah kanat aqibatuhu ansara lillahi. Ya, ya, maka yang tadinya itu niatnya bukan karena Allah, ya kemudian karena terus menuntut ilmu, itu kesudahannya itu niatnya itu hanya yang menjadikan niatnya menuntut ilmu itu hanyalah karena Allah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan, makna dzalika maknanya adalah annal insana qad yatlubul ilma duna istihdari niyatin sahihatin. Terkadang manusia itu menuntut ilmu tanpa menghadirkan niat yang lurus. Ka'an yatlubahu lidunya. Ya, contohnya dia menuntut ilmu untuk mendapatkan dunia. Au linaili syahadatin, atau menuntut ilmu untuk mendapatkan ijazah, ya, mendapatkan ijazah kuliah. Au taqaddumin ala ghairihi, atau menuntut ilmu supaya ingin terlihat unggul dari orang lain. Au nahwi dzalika mimma dhahiruhu fi badi'il amri, ya, yang sejenis dengan itu yang secara zahirnya itu pada awal proses menuntut ilmunya antalabal ilma li ghairillahi ta'ala. Ya, pada permulaan proses menuntut ilmunya itu menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Summa ta'tin niyatus shahihatu fima ba'du. Kemudian ya hadir niat yang lurus tersebut karena perkara yang sudah dibahas sebelumnya. Qala adz-Dzahabiyyu muwaddihan al-murada bihadhil maqulati. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menjelaskan ya, apa yang dimaksud dengan ucapan salafus shalih tadi. Na'am yatalubuhu awwalan. Ya. Ya betul, maksudnya ya seorang itu menuntut ilmu pada awalnya. Ya dengan mungkin niat yang bukan untuk Allah. Wal hamilu lahu hubbul ilmi, ya kemudian ya dia memiliki atau membawa atau memiliki kecintaan pada ilmu. Wa hubbu izalatil jahli anhu, dan juga muncul rasa cinta untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya. Wa hubbul wadhaifi, dan juga muncul ya kecintaan pada ya tugas atau tanggung jawab. Wa nahwu dzalika, dan yang serupa dengan hal tersebut. Walam yakun alima wujubal ikhlasi fihi. Ya, pada saat itu mungkin dia belum memahami kewajiban untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Karena masih dalam tahap awal. Wala sidqan niyati, dan juga dia mungkin belum paham, belum mengetahui
Ya, wajibnya untuk meluruskan niat. Fa idza alima, kemudian jika dia mengetahui wajibnya ikhlas dan lurusnya niat, hasaba nafsahu. Ya, maka dia akan ya berhati-hati, ya waspada pada atau lebih berhati-hati dalam dirinya. Ya, kemudian juga bermuhasabah. Wa khafa min wabali qasdihi, dan juga menjadi takut ya karena balasan atau konsekuensi dari niatnya yang tidak ikhlas tadi. Fataji'uhu an-niyatus shalihatu kulluha au ba'duha. Ya, maka kemudian niat yang lurus itu muncul pada dirinya. Ya, baik niat yang lurus itu secara murni keseluruhan atau baru sebagian. Wa qad yatubu min niyyatihil fasidati. Ya, dan ya barangkali dia akan kemudian bertaubat dari niatnya yang rusak yang sebelumnya. Wa yandamu, ya, dan juga menyesalinya. Wa alamatu dzalika, dan tanda seseorang sudah mencapai tahapan ini, yaitu mulai lurus niatnya, kemudian bertaubat dari niatnya yang buruk dan menyesal, itu adalah annahu yaqsuru minad da'awa wa hubbil munadharati. Bahwa orang tersebut akan ya semakin sedikit melakukan klaim dakwaan dan juga semakin sedikit kecintaannya untuk berdebat. Wa min qasdit takatsuri bi'ilmihi, ya, dan juga akan semakin sedikit ya niat untuk bertakatsur dengan ilmunya. Ya, memperbanyak atau merasa banyak ilmunya. Wa yazri ala nafsihi, dan juga dia akan ya memperingatkan dirinya. Fa in takatsara bi ilmihi, ya jika dia merasa ilmunya itu banyak. Au qala, ya, atau mengatakan ana a'lamu min fulanin fa bu'dan lahu. Ya, saya lebih berilmu dari fulan, maka ya jauh, ya jauh keadaan saya dengannya. Kita lihat catatan kaki, ya, Siyaru A'lamin Nubala'i. Ini dapat dilihat di Siyar A'lam An-Nubala, buah karya Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad As-Sabi'a, pada jilid yang ke-7, Safhata Sab'a Asyrata, pada halaman 17. Wanzur, dan juga dapat dilihat pada Al-Mujallad As-Sadisa, jilid ke-6, Safhata Tsamanin wa Ishrina wa Thalathimi'atin, halaman 328. Wal Mujallad As-Sabi'a, dan jilid ke-7, Safhata Thnataini wa Khamsina wa Mi'atin, halaman 152. Kemudian Al-Mujallad Al-Khamisata Asyara, pada Al-Mujallad Al-Khamisa Asyara, pada halaman 15, jilid ke-15, Safhata Arba'in wa Sittina wa Arba'imi'atin, halaman 464, ila Safhati Khamsin wa Sittina wa Arba'imi'atin, sampai halaman 465. Kita kembali ke atas. Qala Muhammadu bin Ishaq, ya, berkata Muhammad bin Ishaq, Ja'a qaumun Ja'a qaumun ila Simaki bin Harbin. Ya, datang suatu kaum pada Simak bin Harb. Ya, jadi ada kaum yang mendatangi Simak bin Harb. Yatlubunal haditha, yang mereka ya menginginkan untuk menuntut ilmu hadis atau ingin meriwayatkan hadis. Faqala julasa'uhu, ya, maka kawan-kawan atau para sahabat dari Simak bin Harb itu mengatakan kepada Simak bin Harb, ma yanbaghi laka an tuhadditha haula'i. Ya, tidak selayaknya bagimu, wahai Simak bin Harb, untuk meriwayatkan hadis kepada orang-orang tersebut. Ya, ma li haula'i raghbatun wala niyatun. Orang-orang tersebut, kaum tersebut itu tidak memiliki
hasrat kepada ilmu dan juga tidak memiliki niat yang lurus dalam menuntut ilmu. Ya. Semacam memperingatkan, ya, tidak perlu engkau menyampaikan hadis kepada mereka. Mereka tidak memiliki hasrat pada ilmu dan juga tidak memiliki niat yang lurus. Faqala Simakun, maka Simak bin Harb rahimahullahu taala beliau mengatakan, qulu khairan. Ya wahai para sahabatku atau murid-muridku, ya katakanlah perkara-perkara yang baik. Qad talabna hadzal amra. Ya sungguh dahulu kita juga memulai menuntut ilmu ini. Wa nahnu la nuridullaha bihi, dan waktu itu kita juga belum ya tulus niatnya hanya mengharapkan Allah saja. Ya, saat itu kita pada saat awal mempelajari ilmu itu juga niat kita bukan murni karena Allah. Falamma balagtu minhu hajati, ya, maka ketika terpenuhi hajatku, keinginanku dalam menuntut ilmu, dallani ala ma yanfa'uni. Kemudian Allah menunjukkan kepadaku kepada perkara-perkara yang bermanfaat bagiku. Wa hajazani amma yadurruni. Kemudian menahanku dari perkara-perkara yang membahayakanku. Ya, kita lihat catatan kaki Al-Jami'u li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'i wa karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Al-Mujallad al-awwala pada jilid yang pertama, safhata arba'ina wa thalathimi'atin. Pada halaman 340. Wallahu a'lamu. Ya demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.